yaitu hidup tenang dengan perilaku terpuji, yaitu ada sikap tanggung jawab, sikap tawadu, dan sikap peduli. Rasulullah adalah suri teladan yang baik yang patut kita contoh dan kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Karena meneladani sikap Rasulullah akan menyelamatkan kita dari kesengsaraan dunia dan akhirat. Karena apapun amalan yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Tanggung jawab adalah bersungguh-sungguh dalam melakukan perbuatan, bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, dan siap menerima akibat. Nah, semua yang diberikan Allah ada tanggung jawab buat kita. Penglihatan, pendengaran, akal pikiran, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, tanggung jawab ada apa saja ya? Yang pertama, tanggung jawab kepada Allah, yaitu dengan beribadah dengan sebaiknya, mengaji, sholat, dan berbuat baik kepada sesama. Yang kedua, ada tanggung jawab terhadap diri sendiri, yaitu dengan menjaga kesehatan dan rajin belajar. Yang ketiga, tanggung jawab kepada orang tua, yaitu dengan berbakti kepada orang tua, bersikap sopan, dan hormat kepada orang tua. Yang terakhir, ada tanggung jawab terhadap lingkungan sekolah, lingkungan rumah, lingkungan masyarakat. Semua harus dijaga kebersihannya ya. Menjadi orang yang bertanggung jawab itu tidak mudah. Kita harus melatih diri, harus membiasakan untuk menjadi orang yang bertanggung jawab. Caranya bagaimana ya? Pertama, kita harus selalu ingat kepada Allah. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa semua amanah yang diberikan kepada kita harus kita pertanggungjawabkan. Dan yang terakhir adalah kalau kita tidak bertanggung jawab, nanti akan ada akibat buruk kepada kita. Yang kedua, ada sikap tawadu. Tawadu artinya rendah hati, yaitu sikap menghargai, sikap menghormati orang lain dan tidak merasa sombong. Rendah hati itu berbeda dengan rendah diri ya. Kalau rendah diri itu berarti dia minder atau malu. Tapi kalau rendah hati, dia mudah bergaul, mudah berteman, dan disenangi banyak orang. Nah, ciri orang yang rendah hati bagaimana ya? Yang pertama, dia tidak ingin memperlihatkan kelebihannya kepada orang lain. Selanjutnya, dia bersikap sederhana, menghormati orang tua, menyayangi yang lebih muda, dan bertutur kata atau berbicara yang sopan dan santun. Nah, jenis rendah hati ada apa saja ya? Yang pertama, rendah hati kepada Allah, yaitu dengan cara kita menyadari dan kita mengakui kalau manusia itu lemah di hadapan Allah. Yang kedua, rendah hati di hadapan manusia. Kita tidak boleh bersikap sombong, tidak boleh menghina teman, mengejek teman. Sekarang contoh rendah hati kepada orang tua, yaitu dengan bersikap sopan kepada orang tua dan selalu menghormati orang tua. Contoh rendah hati kepada teman, yaitu dengan tidak pilih-pilih teman, berteman dengan siapa saja, bersikap sopan, lemah lembut, menghargai pendapat teman, dan mau membantu teman. Manfaat menjadi orang rendah hati itu apa ya? Yang pertama, disukai teman. Jadi dihormati dan disayangi semua orang. Kemudian terhindar dari permusuhan, mendapat bantuan atau pertolongan dari orang lain saat kita kesusahan. Terakhir ada sikap peduli. Peduli artinya yaitu perhatian, memperhatikan, yaitu memperhatikan keadaan orang lain. Apalagi orang lain itu dalam kesulitan. Contohnya apa? Menolong orang yang kesusahan, menolong korban bencana, menghibur orang yang terkena musibah. Manfaatnya apa ya? Yang pertama, terjalin sikap gotong royong, terjalin kerukunan, persatuan, dan menghilangkan rasa dengki dan dendam. Sampai di sini dulu ya pelajaran PABP kali ini. Tetap semangat dan selalu berdoa. Wassalamualaikum